Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyana Fitri, CKB Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Selamat pagi Ibu Ratih. Ya, selamat pagi. Sehat Ibu Ratih? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh kita berbincang sebentar? Boleh. Nah, rencananya saya ingin melakukan observasi di kelas Ibu Ratih. Apakah boleh? Boleh. Ya. Kebetulan nanti saya ada di jam 91. Oh, di kelas 91. Iya. Di jam berapa? Di jam 10.20. Jam 10.20. Baik, berarti nanti saya boleh ikut ke sana ya Bu Ratih ya? Boleh. Rencananya Ibu Ratih mau memberikan materi tentang apa? Materi yang untuk hari ini itu terkait transformasi geometri yang bab refleksi. Oh, bab refleksi. Iya, pencerminan. Jadi tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya untuk hari ini peserta didik mampu menentukan titik bayangan dari sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Oke. Dan menyelesaikan masalah kontekstualnya juga. Iya. Jadi di situ siswa untuk memahami ya, Iya. sumbu X dan sumbu Y ya. Refleksi sumbu X dan sumbu Y. X, sumbu Y dan titik asal. Iya. Terus gambaran siswa, kegiatan siswa di kelas itu seperti apa? Untuk gambarannya di kegiatan proses pembelajarannya ya, seperti biasa, kelompok. Di dalam kelompok nanti saya akan membagikan lembar kerja, kemudian mereka berdiskusi, kemudian presentasi. Namun presentasinya saya mengambil secara PP mandiri, yaitu tidak berkelompok tapi sendiri. Siapa yang mau maju untuk presentasi dan bisa memaparkan hasil diskusinya boleh maju gitu. Terus untuk asesmennya saya ambil melalui games matching answer. Itu saya fasilitasi gunting, lem, dan ada lembar karton. Ya, itu ada jawaban dan soal. Mereka mencari atau mematchingkan jawaban sama soal itu, dan siapa yang paling cepat dan tepat yang mendapatkan poin gitu. Nah, poin ini bisa digunakan untuk menambah nilai mereka yang kurang. Strategi yang disiapkan menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajarannya itu problem based learning, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, dan pada proses pembelajarannya saya menggunakan pendekatan diferensiasi. Artinya Dari kelompok, pembagian kelompoknya, diferensiasinya itu prosesnya. Dari pembagian kelompok itu saya membagi kelompok secara heterogen dari kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Oke, sepertinya sangat menarik sekali pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya Bu Ratih. Nah, sebagai observer tentunya saya menginginkan rekan sejawat saya untuk memberitahu saya hal fokus yang harus saya perhatikan atau area pengembangan yang hendak dicapai dari rekan sejawat saya itu di dalam pembelajaran itu yang di bagian mana? Area pengembangannya? Area pengembangannya mungkin bagian fokusnya lebih ke pedagogik ya. Fokus ke pedagogik. Di sini saya menargetkan ada siswa target dari kelompok itu yang berkemampuan rendah, itu sebagai siswa target, di mana target saya atau capaian yang di pembelajaran yang ingin saya capai, siswa ini mampu untuk mengikuti pembelajaran, mampu untuk tahu proses pembelajarannya seperti apa. Jadi ikut di dalam diskusi itu. Harapan saya pembagian kelompok yang heterogen ini, siswa yang berkemampuan tinggi dapat mengajar atau dapat menjadi tutor sebaya bagi temannya yang sebagai siswa target. Artinya fokus saya pada kemampuan Ibu Ratih dalam memberdayakan siswa yang pintar
untuk dapat mengaktifkan siswa-siswa yang Iya. menjadi target seperti itu ya Bu ya? Supaya aktif gitu. Oh baik, oke. Mungkin nanti kita bisa langsung ke kelas ya Bu Rati ya. Oh, Nanti bisa, saya ikut ya Bu Rati Iya, ya. Oke. bisa. Terima kasih Bu Rati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan observasi di kelas rekan sejawat saya Ibu Rati. Baik Ibu Rati, kita bisa memulai observasi ya. Bisa, ayo. Fadil, boleh siapkan? Please. Your study. Let's pray together. Start. Stand up, please. Greet our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke, coba Miss lihat kelasnya udah bersih ya. Good job, kalian berarti udah bisa melaksanakan piket dengan baik. Oke, kalau kelas nyaman kita juga bisa nyaman juga kan belajarnya. Nah hari ini siapa yang nggak masuk? Amin. Kenapa tuh? Oh, sakit. Sakit apa? Tahu nggak? Belum ya? Baru hari ini ya nggak masuknya? Ya udah, kita doakan semoga Amin cepat sehat ya. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi transformasi geometri ya. Sebelumnya kita udah belajar apa itu transformasi geometri. Nah, untuk hari ini siapa yang tahu kita mau belajar apa? Kemarin Miss nyampein apa? Belajar apa? Mau belajar refleksi. Oke, mau belajar refleksi. Refleksi itu apa sih? Ada yang tahu? Pencerminan. Bercermin ya, pencerminan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu refleksi, misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, itu ada dua untuk hari ini. Yang pertama yaitu diberikan suatu titik, peserta didik dapat menentukan transformasi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Coba yang kedua Miss minta Atar bacain. Tujuan pembelajaran diberikan suatu titik peserta didik. Yang kedua. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi refleksi.
terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0,0. Oke, jadi ada dua ya. Bisa menentukan dari suatu titik, transformasi refleksinya, kemudian soal yang kontekstualnya. Terus coba, ada yang tahu ini gambar di mana? Kolam di mana? Coba, mereka lagi ngapain? Berkaca di permukaan air ya. Tuh, hasilnya apa? Ada bayangan nggak? Kira-kira bayangannya sama atau beda? Sama. Yakin sama? Beda. Kenapa bedanya? Kalau kita bercermin, lihat tuh, tangannya kan kanan tapi kelihatannya di cermin kiri gitu. Coba lihat contoh lagi nih, ada yang pernah kesini nggak? Di mana ini? Iya, Lengkung Langit. Kan ada spot foto kayak gitu ya, pernah foto? Terus, apa yang terlihat? Bayangannya kan. Nah, bayangannya juga itu adalah termasuk contoh dari refleksi. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari refleksi dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Coba Jessica, apa? Kurang keras? Bercermin. Terus ada lagi yang sering kalian lakukan setiap hari? Iya, selfie. Good, Virus. Selfie itu juga termasuk bercermin nggak? Iya kan? Nih. Oh, ada cermin nih. Lihat. Miss minta siapa ya? Izzy, ke depan Zee. Coba Zee, pegang. Kamu yang bercermin. Kalau kamu yang pegangnya siapa yang bercermin? Nah, lihat. Izzy bercermin. Bayangannya siapa? Izzy. Bukan Arfa? Bukan. Oh, bukan. Bayangannya sama nggak sama Izzy? Sama. Bukan Arfa kan? Iya. Jadi bercermin itu adalah thank you ya Izzy, thank you. Bercermin itu bisa kalian simpulkan adalah pencerminan dari suatu benda. Bendanya yang sama nggak? Sama. Nah, nanti lebih lanjut kalian bahas. Nah, ini tadi ya contohnya selfie. Terus ini ada soal, buatlah titik A1,5 pada diagram Kartesius. Bagaimana hasil bayangan dengan dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. Nah, untuk lebih lanjut, kalian Miss kasih lembar kerja peserta didik untuk berkolaborasi dan berdiskusi, diskusi yang baik tentunya. Nih, LKPD-nya ada 5 lembar. Miss bagikan. Satu kelompok mendapatkan 2. Bisa kalian melihat dari buku atau internet untuk menjawabnya atau diskusi dengan teman-teman. Boleh? Ini oh, 2 sorry. Boleh dimulai untuk diskusinya.
Apa? Kalau sumbu X itu dia yang diminta tuh Y. Ya, jadi X, Y direfleksiin jadi X min Y. Ya, ini ditentuin titiknya. Terus ini kan terhadap sumbu. Time of presentation. Jadi sekarang waktunya kita presentasi. Sebelum presentasi, Miss mau tanya nih, dari diskusi yang kalian dapat, kesimpulan dari refleksi itu apa? Siapa? Jessica apa? Boleh berdiri. Refleksi, transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bilang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pada cermin datar. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sabir.
Apa Sabir? Boleh berdiri? Refleksi adalah pencerminan dari suatu benda jika Coba dikerasin. Refleksi adalah pencerminan dari suatu benda. Jika merefleksikan suatu titik ke sumbu X menggunakan rumus X, min Y, jika menggunakan sumbu Y yaitu min X, Miss baru tanya Y. refleksi adalah. Oh, iya. Jadi tadi apa? Pencerminan Pencerminan dari suatu benda ya? Ya. Dari suatu titik. Oke. Siapa lagi? Nih, coba Noval. Apa Val? Lanjut, Pak. Yaudah di situ aja nggak apa-apa. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometrik dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Oke. Ada lagi yang beda? Atar, coba apa Tar? Refleksi adalah bergerak mundur atau memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Oke. Selanjutnya ada yang mau atau bisa presentasi ke depan hasil dari diskusinya? Boleh ke depan? Boleh? Siapa? Mau siapa? Ya, boleh. Ini dulu. Oke. Iya, kesimpulannya. Apa yang didapat? Boleh pakai mau butuh ini? Apa? Spidol? Enggak. Ini dibacain juga soal. Gak usah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kita dapat, Coba dengerin dulu temennya. Hasil dari presentasi kelompok 2. Oke. jadi kesimpulan yang kita dapatkan, jika suatu benda direfleksikan terhadap sumbu X, maka A tetap positif dan B akan menjadi negatif. Jika suatu benda direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A menjadi negatif dan B akan menjadi positif. Jika suatu benda direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka A dan B menjadi negatif. Namun jika salah satu A atau B sudah negatif, maka akan menjadi positif. Udah. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang udah ya, sebelum kita asesmen, setelah ini Miss mau asesmen. Jadi asesmennya nanti Miss kasih lembar games. Tenang aja, asesmennya ini games kok. Games matching answer. Jadi kalian seperti biasa ya. Kalau sebelumnya kita pernah games, kita maju ke depan. Kalau sekarang kelompok. Jadi di sini Miss kasih soal 6, terus ada lembar jawabannya. Nanti kalian matchingin dari soal ke jawaban, ditempel ke lembar yang ini, lembar karton. Paham? Oke. Untuk asesmennya seperti biasa ya, Miss kasih poin 10 bagi yang tepat dan cepat. Miss minta tolong dong, Insan bagiin ini satu-satu ke tiap kelompok. Biar kalian lebih fokus lagi. Coba lihat ke sini semuanya. Miss mau tes ke fokusan kalian. Tahu gajah? Tahu. Gajah itu kecil atau besar? Besar. Kalau besar berarti kayak gini ya, besar. Gajah itu besar. Terus kalau semut kecil. Kita ice breaking sebentar ya. Kecil. Sekarang Miss minta kebalikannya. Gajah itu kecil. Salah. Gajah itu besar tapi ininya kecil.
Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar, semut kecil. Battle kelompok. Sini sama sini, liatin mana yang salah. Arfa dan kelompoknya Virus. Battle ya, battle. Gajah. Siapa yang salah? Siapa tadi yang bilang kecil? Yang fokus ya. Gajah. Tikus. Nah, salah. Kan tikus kecil. Tadi kata Miss apa? Oh, semut ya. Sorry semut. Miss yang nggak fokus malahan. Sorry ya. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Wow, keren. Fokus. Hitungan, oke. Hitungan ketiga. Kalian buka hasil. No. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yuk mulai. Ambil ini. Kita koreksi dulu. Kan cepat dan tepat. Kita koreksi dulu deh. Bagian yang coba lihat. Ardi sedang berdiri di depan cermin. Posisi Ardi terhadap cermin pada koordinat adalah 2,5. Maka bayangan yang akan dihasilkan saat Ardi bercermin terhadap sumbu Y adalah 2,5. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y berarti 2,5. Terbalik kelompok 5 kebalik juga. Kelompok 4 benar. Kelompok 4 benar. Kelompok 3 terbalik. Berarti dari kesimpulannya nih ya, ada yang cepat benar semua, tapi ada yang lama tapi benar semua dan belum kerapian. Harus fokus. Kerapihan. Kalau yang paling rapi itu kelompok 5 sama kelompok 1. Nah, kelompok 1 karena yang paling cepat dan rapi tetap dapat poin juara 3. Nih, kelompok 6 sama 4 duluan mana? 6 ya? 6 juara 1 dapat poin 10. Kelompok 4 dapat poin 7 juara 2. Kelompok 1 dapat poin 5. Dan yang lainnya dapat poin 3. Sorry. Dan tetap ya, Miss kasih nilai untuk tugas ini kan, Miss tetap kasih nilai tapi tambahan poin gitu. Oke? Gimana? Bisa mengerti pelajaran hari ini? Yang keliru tahu kesalahannya di mana? Tahu ya, jadi jangan buru-buru.
Jadi itu tadi asesmen kita untuk hari ini. Miss mau tanya dulu deh, menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Terus? Menyenangkan. Yang paling Miss mau tanya, paham nggak? Paham ya. Semoga paham. Terus apa yang kalian dapat dari hari ini? Kerjasama, kecepatan, terus kekompakan, ya, fokus. Nah, dari materinya yang kalian dapat, nah, coba siapa? Salwa, boleh? Sebentar. Apa Salwa? Aduh, malu gini. Kita jadi memahami refleksi Ya. terhadap titik koordinat 0,0, terus sama sumbu X sama sumbu Y. Oke, tepuk tangan. Untuk hari ini kita belajar tentang materi refleksi sumbu X, sumbu Y, titik asal. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait refleksi dengan garis. Y sama dengan X sama dengan Y sama dengan min X, kemudian X sama dengan K, dan Y sama dengan K. Ada 4 yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan kita yang akan mendatang. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Fadil pimpin doa dulu. Greet our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga balik juga ke kalian dan kalian juga sukses untuk kedepannya, dan tetap fokus dan pertahankan pembelajaran yang seperti ini. Semangatnya jangan lesu, terus jaga kesehatan juga supaya kalian gak sakit. Tetap, karena kalian udah kelas 9 kan, jadi harus fokus, harus jangan ketinggalan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Rizkia Novitri
CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ratih dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Novi. Selamat siang Ibu Novi dan Ibu Ratih. Baik, saya akan memulai percakapan pasca observasi. Ibu Ratih, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu Ratih ya pada pelajaran matematika. Nah, hari ini kita mau bercakap-cakap mengenai hasil dari observasi yang kemarin. Terima kasih sekali karena Ibu Ratih sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan saya izin untuk mengobservasi Ibu Ratih di kelas ya. Tentunya dari hasil observasi saya melihat bahwa Ibu Ratih sudah melakukan yang terbaik ya. Urutan-urutan pembelajaran itu sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Bahkan terlihat siswanya terlihat aktif, kelasnya terlihat interaktif, lalu ada berbagai games, juga ada inovasi-inovasi yang Ibu Ratih aplikasi yang Ibu Ratih gunakan kemarin itu, lalu pokoknya beragam sekali media pembelajaran yang Ibu Ratih gunakan gitu. Lalu di sini juga saya ingin menyampaikan karena kemarin itu area pengembangan kita adalah memberdayakan siswa yang pintar atau kompetensinya lumayan tinggi terhadap siswa target atau siswa yang memang perlu kita bimbing secara khusus. Namun kita memberdayakan anak-anak yang cerdas ini melalui kelompok-kelompok ya Ibu Ratih ya. Nah, cara Ibu Ratih memberdayakan siswa itu saya melihat Ibu Ratih sudah melakukan pembelajaran secara berkelompok kemarin. Lalu Ibu Ratih juga sudah melaksanakan, sudah merancang pembelajaran dengan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antar siswa pintar dan siswa target. Dan juga Ibu Ratih juga sudah menggunakan strategi PBL ya kemarin ya. Lalu jadi siswa itu ada tantangan saling berkompetisi antara kelompok sama kelompok satu sama lainnya. Juga ada diferensiasi proses kalau saya lihat. Pada saat pembelajaran itu Ibu Ratih sudah mengunjungi satu persatu tiap-tiap kelompok, menanyakan kesulitannya gitu. Terus selanjutnya adalah diferensiasi dalam pembelajaran juga sudah terlihat, di kontennya juga sudah bervariasi. Nah, kalau hasil evaluasi dari saya terkait dengan area pengembangan kita, nah itu kan memberdayakan siswa yang pintar dan untuk mengaktifkan siswa yang target. Kalau kemarin saya lihat sedikit sekali Ibu Ratih mungkin kurang memotivasi siswa yang target, karena terlihat siswa yang target ada beberapa itu masih yang terlihat diam di awal, dia bingung mau ngapain, tapi siswa yang lain itu aktif. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas ya Ibu Ratih ya. Nah, baik, sekarang kemarin itu ketika Ibu Ratih melakukan pembelajaran, perasaan Ibu Ratih gimana ketika tahu mau saya lihat mau Perasaan saya ya senang karena dapat dinilai juga kekurangan dari proses pembelajaran yang saya berikan, jadi bisa untuk evaluasi saya juga. Terus kalau deg-degan ya sedikit ya, cuman kan di sebelumnya kita ada observasi ya, jadi betul. saya bisa lebih mempersiapkan lagi, jadi nggak terlalu kaget. Menurut Ibu Ratih, performa yang kemarin Ibu Ratih lakukan ketika pembelajaran itu seperti apa? Menurut saya performa yang saya berikan sudah cukup baik. Terus dilihat dari tujuan pembelajarannya sudah mencapai target juga. Cuman mungkin ada beberapa hal yang harus dikoreksi, kayak
dalam satu kelompoknya ada yang siswa target yang masih kurang aktif, tapi ada juga yang sudah aktif. Terus ternyata model pembelajaran yang seperti ini juga sudah baik untuk dilaksanakan di kelas ini, sudah cocok gitu. Udah itu aja sih Bu, cuman mungkin kekurangannya ada di posisi tempat duduk atau ada kelompok yang memang pintar tapi masih kurang bisa mengajari temannya gitu. Jadi dilihat dari siswa yang kan ini saya pembagian kelompoknya ada siswa yang pintar, sedang, sama rendah. Nah, saya hanya melihat dari nilai tingginya, cuma tidak melihat karakter anak ini bahwa pintar itu ada yang aktif bisa mengajar teman, ada pintar yang tidak bisa mengajari temannya. Mungkin itu bahan koreksi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi menurut Ibu Ratih bahwa kemarin itu Ibu Ratih hanya fokus dengan nilai si anak tersebut ya Bu Ratih ya. Jadi Anaknya belum dibaca. jadi ada anak yang pintar untuk dirinya sendiri, ada anak yang bisa mendorong temannya untuk aktif. Situasinya seperti apa yang Ibu Ratih lihat? Kenapa Ibu Ratih bisa berkata seperti itu gitu? Kalau situasi yang kelompok yang berhasil itu aktif ya, Ibu Rizky juga bisa melihat kan ada beberapa kelompok yang aktif untuk presentasi, aktif untuk tanya jawab, aktif untuk merebut poin-poin gitu kan. Tapi di kelompok yang satu ini mereka kurang aktif, hanya beberapa yang aktif itu yang mereka saja. Yang siswa target ini tidak ikut serta aktif gitu. Jadi anak yang pandai ini hanya aktif dengan teman yang nyamannya aja, tidak untuk kelompok yang atau teman yang satu kelompok yang saya targetkan untuk bisa aktif itu. Oh iya, jadi menurut Ibu Ratih anak-anak ini hanya mau berkolaborasi dengan temannya saja gitu ya berarti. Kira-kira kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan Ibu Ratih supaya mereka itu mau berkolaborasi dengan semuanya supaya nanti pembelajarannya bisa menjadi lebih aktif di dalam satu kelompok tersebut. Oke. Dalam pembelajaran yang saya berikan selama ini setiap bab itu saya merubah kelompok. Jadi dalam bab ini saya tidak bisa langsung merubah kelompok gitu. Bahwa kelompok ini nggak cocok, tapi saya evaluasinya dalam satu bab. Nah, kita lihat bagaimana pencapaiannya dalam satu bab ini gitu, dalam kelompok ini. Cuman untuk pembelajaran selanjutnya kan masih dalam satu bab, tapi beda sub gitu Beda kan. sub babnya. Nah, ini tetap dalam kelompok yang sama, namun strategi saya mungkin di posisi tempat duduk. Posisi tempat duduk yang anak yang jadi siswa target ini mungkin bisa menjadi tengah-tengah di antara mereka. Mereka yang biasanya nyaman untuk ngobrol, saya pisahkan gitu. Jadi ada interaksi antara teman yang menurut dia nyaman, tapi teman yang satunya juga ikut mendengarkan. Iya. Di selang-seling gitu maksudnya ya, supaya ada kolaborasi antara mereka ya, tidak terfokus sama teman yang mereka nyamannya saja. Benar sekali ya. Kalau langsung berubah kelompok itu nggak, tujuan saya kan mereka kelompok bukan cuman mereka yang mau ya, aku mau kelompok sama ini, biasanya kan anak-anak kayak gitu, tapi ini kan tujuan pembelajaran saya itu ada siswa target, dari siswa yang tidak mampu menjadi mampu atau bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan ini. Kalau dari hasil pembelajaran kemarin itu kan ada beberapa kelompok ya Bu Ratih ya. Nah, kira-kira ada berapa kelompok yang menurut Ibu Ratih berhasil dan berapa kelompok yang tidak berhasil? Kemarin ada 6 kelompok, Ya. yang menurut saya berhasil itu ada 3 kelompok, 2 kelompok kategorinya sedang, aktif, tapi ya nggak terlalu aktif. Aktifnya itu di pertengahan akhir, dari pertengahan sampai akhir. Kalau untuk dari awal sampai akhir yang aktif itu 2 kelompok. Kalau di satu kelompok ini dia aktifnya ya konstan gitu, nggak yang aktif banget, nggak yang juga nggak ikut
kolaborasi enggak, tapi sedang gitu. Nah kalau yang dua ini awalnya kayak diem, terus aku baru nyamperin, ayo dong ikut diskusi sama temannya ini baru waktu pas di akhir mereka aktif. Ya, Kalau yang dari awal yang aktif banget 2 kelompok. ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok yang aktif. Kalau untuk kelompok yang tidak aktif, selain dari posisi tempat duduk, adakah hal lain yang Ibu Ratih lihat yang apa bisa untuk mengaktifkan anak-anak? Kenapa kok si siswa target ini kok diem ya gitu? Enggak sih, aku baru melihat dari posisi tempat duduk sama mungkin LKPD-nya saya perbanyak ya supaya mereka nggak ini anak ini yang megang, dia nggak megang gitu. Mungkin LKPD-nya diperbanyak lagi dari satu kelompok karena kalau misalkan 5 orang satu LKPD kan kurang kan. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin bisa 2 atau 3 dalam satu kelompok. Ya, jadi selain tadi merubah tempat duduk, menambah lembar kerja, gitu. Karena memang perubahan kelompok itu Ibu Ratih lakukan satu bab dulu ya, setiap bab baru ubah. Kalau kemarin itu ada range nilai dari 10 sampai 100 dari pembelajaran memberdayakan anak-anak yang pintar dan yang siswa target, itu kira-kira nilainya berapa Bu Ratih? Menurut saya Ya, menurut Bu Ratih. saya udah 90%, 88 ya, berarti sisanya tadi yang 2 kelompok tadi ya yang kita fokuskan ya. Jadi tadi Ibu Ratih mau melakukan perubahan tempat duduk ya. Lalu ada juga tadi lembar kerjanya. Strategi, ada hal lain yang mungkin yang bisa ditambahkan? Mungkin menambah motivasi. Kemarin agak lupa motivasi di awal, aku kurang menyampaikan motivasi di awal. Mungkin lebih memotivasi mereka agar lebih peduli dengan teman-temannya yang lain ya. Yang Ibu Ratih lihat ada siswa yang aktif kan di kelompok tadi itu ya. Nah, keaktifan menurut Bu Ratih itu tingkat aktifnya yang seperti apa yang Ibu Ratih bilang berhasil dan yang tidak berhasil? Aktif dalam kelompok itu yang menurut saya berhasil itu bisa mengajari temannya yang tadinya tidak menarik di pelajaran matematika menjadi ikut bisa untuk berbicara atau mampu untuk presentasi, berani untuk unjuk diri itu. Mereka mendorong temannya, ayo coba kamu yang jawab, coba kamu yang jawab. Nah itu menurut saya yang kelompok yang berhasil itu yang membawa anak yang siswa target ini bisa ikutan aktif. Menurut Ibu Ratih, apakah siswa target itu sudah melaksanakan atau mencapai tujuan dari yang Ibu Ratih bayangkan? Kan tujuannya kan siswa target ini aktif. Nah itu sudah memenuhi belum siswa-siswa yang menjadi target-target tersebut di dalam kelompok? Siswa-siswa target yang dalam kelompok itu kalau misalkan nggak aktif tidak mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Enggak sih Bu, di sini tujuan pembelajarannya kan sesuai sama yang saya udah sampaikan di awal pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait materi apa. Nah, kalau mereka mencapai itu ya bagus, tapi kan ada penilaian dalam diskusi kelompok. Gitu. Nah, dalam diskusi kelompok itu kan ada penilaian tersendiri, di asesmen sendiri juga ada penilaian sendiri. Mungkin saya akan melihat berhasil atau enggaknya itu nanti di akhir asesmen akhirnya. Dari asesmennya itu secara kelompok atau secara individu? Secara individu. Kalau untuk di pembelajaran yang kemarin kan asesmennya secara kelompok kan, tapi kan dalam satu bab ini kan dibagi berapa subbab. Ya. Nah nanti dilihat kecapaian bab ini tuh nanti di akhir, mungkin di penilaian
harian di akhir Oh, bar seperti itu. capek atau enggak, karena kan kelompok ini dibuat untuk satu bar gitu. Kita melihat prosesnya hanya tidak untuk satu kali pembelajaran tapi untuk seterusnya. Baik. Jadi kedepannya apa yang akan Ibu Ratih lakukan terhadap siswa-siswa target yang dinilai belum memenuhi kriteria keaktifan di dalam pembelajaran? Gimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengaktifkan siswa-siswa target di dalam pembelajaran? Tadi kan ada 2 kelompok ya yang belum aktif. Nah, lalu permasalahannya mungkin karakternya, tempat duduknya, itu kan mempengaruhi. Nah, itu hal apa yang akan kita lakukan secara individunya? Secara individu mungkin mereka merasa tidak nyaman ya dengan satu kelompok. Ada kelompok yang aktif itu mungkin mereka klop sama teman-temannya. Ada juga yang satu kelompok ini mungkin dia merasa belum klop sama teman-temannya. Mungkin lebih ke yaitu tadi cara saya untuk pembelajaran selanjutnya yang saya usahakan ya dari situ, posisi tempat duduk dan lebih memotivasi mereka untuk peduli dengan satu sama lain. Iya. Jadi dari obrolan kita tadi, Ibu Ratih sudah mendapatkan beberapa hal untuk Ibu Ratih lakukan ke depannya ya. Tadi ada satu merubah tempat duduk, lalu menambah lembar kerja, memotivasi. Itu akan Ibu Ratih lakukan kapan? Di pembelajaran Setelah pembelajaran berikutnya ya. Nah, dari obrolan yang kita sudah lakukan ini, apa yang sudah Ibu Ratih dapat simpulkan atau yang Ibu Ratih dapatkan? Jadi tahu kekurangannya di mana, terus mana yang harus diperbaiki dan ditambah, terus yang bagus ya harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Tadi kelompoknya sudah aktif tadi ya Ibu Ratih ya. Saya lihat memang kelompoknya itu kalau secara kelompok itu memang hampir secara keseluruhan aktif semua. Hanya ada beberapa saja dan ya itu hanya 10% aja dan itu hanya saya rasa itu hanya kata Ibu Ratih tadi persoalan individu dari karakter anak itu sendiri kurang nyaman dengan temannya. Ya, itu akan Ibu Ratih lakukan atau diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah Ibu Ratih sudah mendapatkan strategi yang baru untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih saya ucapkan untuk percakapan hari ini. Semoga kedepannya Ibu Ratih bisa semakin sukses dalam pembelajaran, bisa membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Baik Ibu Ratih, tadi kita sudah membahas tentang merubah posisi duduk, lalu nanti akan ada tambahan LKPD, dan akan memotivasi siswa lebih dalam kembali. Ibu Ratih akan melakukan hal itu di pertemuan selanjutnya. Bolehkah saya next time ikut bergabung kembali dalam pembelajaran Ibu Ratih agar saya dapat melihat tindak lanjut daripada percakapan pasca observasi saya Bu Ratih? Ya, boleh untuk melihat perkembangan anak itu sudah berubah atau berhasil. Iya kalau gitu. Terima kasih Bu Ratih ya. Baik, sekian percakapan pasca observasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.